pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Rupanya debit air di beberapa tempat itu sudah mulai menurun. Ini juga akan menjadi masalah serius. Dari hari-hari biasa aja, ada peningkatan dari hari-hari biasa. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Mulia Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mulai kesulitan mencari titik cadangan air baku untuk melakukan pemadaman. Pelaku UMKM panen rezeki selama pelaksanaan Bau-Bau Expo. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Senin tanggal 21 Agustus 2023 bersama saya, Bu Zula. Kita awali informasi yang pertama. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mulai kesulitan mencari titik cadangan air baku untuk melakukan pemadaman kebakaran. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Rupanya debit air di beberapa tempat itu sudah mulai menurun. Ini juga akan menjadi masalah serius secara teknis bagi Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mulai kesulitan mencari titik cadangan air baku untuk melakukan pemadaman kebakaran. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau, Muhammad Masad, mengatakan sekarang ini debit air di sejumlah titik sudah mulai menurun. Hal itu menurutnya dipicu karena wilayah Kota Bau-Bau sudah memasuki musim kemarau. Sebagai catatan juga kami dari manajemen Damkar telah berupaya untuk mencari titik-titik cadangan air baku untuk pemadaman kebakaran yang kami lakukan nanti di beberapa titik. Rupanya debit air di beberapa tempat itu sudah mulai menurun. Ini juga akan menjadi masalah serius secara teknis bagi tim kami di dalam menjalankan tugas. Untuk menunjang pencadangan air baku tersebut, kata Masad, pihaknya kini mengaktifkan 2 unit sumur bor disertai bak di markas kantor Damkar Bau-Bau. Kebetulan kami selama ini punya 2 bak yang sebelumnya ini kami tidak aktifkan, tapi sudah 2 minggu terakhir ini kami sudah mulai aktifkan untuk mengisi cadangan air baku di 2 bak yang ada di baku dengan 2 sumur bor. Di sisi lain, kata Masad, sebagai respon cepat terhadap kebakaran, Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau telah menyiapkan armada mobil pemadam di 3 pos sektor. Ketiga pos sektor tersebut, kata Masad, yaitu pos sektor Betuambari berada di Rusun ASN Pelagi Mata, pos sektor Wolio di ex kantor Dinas Kominfo, dan pos sektor Bungi di ex kantor Camat Bungi. Meski begitu, Masad mengharapkan masyarakat dapat meminimalisir penggunaan api di musim kemarau. Apalagi menurut perakiraan BMKG, kata Masad, tahun ini Indonesia akan mengalami puncak kemarau panjang pada bulan September hingga Oktober. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menetapkan daftar calon sementara atau DCS Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara sebanyak 24 orang akan mengikuti pemilu 2024 mendatang. Ketua KPU Provinsi Sultra, Asril, mengatakan masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPD yang tercantum dalam DCS. Masukan dan tanggapan tersebut, kata Asril, disampaikan dari tanggal 19 sampai 28 Agustus 2023 secara tertulis dengan bukti identitas diri dan juga bukti yang relevan kepada KPU Sulawesi Tenggara. Asril menyebutkan masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui laman resmi https://infopemilukpu.go.id atau kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alamat Hairil Anwar, nomor 9 Kecamatan Puatu, Kota Kendari, dan bisa melalui email silondpd@kpu.co.id. Adapun 24 DCS DPD Dapil Sultra, yakni nomor urut 1 Abdul Jalil, alamat tempat tinggal Kabupaten Konawe Selatan, nomor urut 2 Haji Abdul Rasid Sawal, alamat Kota Kendari, nomor urut 3 Al-Maghrifira, alamat Kota Kendari,
Nomor urut 4, Amneni Daeng Tabaji, alamat Kota Kendari. Nomor urut 5, Haja Andi Nirwan S, alamat Kabupaten Bombana. Nomor urut 6, Andi Saibudin, alamat Kabupaten Kolaka. Nomor urut 7, Burhanis, alamat Kabupaten Konawe. Nomor urut 8, Dr. Dewa Putu Ardika Saputra, alamat Kota Kendari. Nomor urut 9, Fatmawani Harli Tombili, alamat Kota Kendari. Nomor urut 10, Laode Umar Bonte, alamat Kota Jakarta Selatan. Nomor urut 11, Leni Andriani Surunudin, alamat Jakarta Utara. Nomor urut 12, Mansur, alamat Kabupaten Konawe. Nomor urut 13, Muhammad Aris Ahmad, alamat Kota Jakarta Utara. Nomor 14, Dr. Masmur, alamat Kabupaten Kolaka Utara. Nomor urut 15, Dr. HM Tasmin L, alamat Kota Depok. Nomor urut 16, Haji Muhlis, alamat Kota Kendari. Nomor urut 17, Dr. Andus Haji Muirun Awi, alamat Kota Bau-Bau. Nomor urut 18, Dr. Haji MZ Amirul Tamin, alamat Kota Bau-Bau. Nomor urut 19, Ratna Lada, alamat Kota Kendari. Nomor urut 20, Tie Saranani, alamat Kota Kendari. Nomor urut 21, Haji Tony Akbar Hasibuan, alamat Kota Jakarta Pusat. Nomor urut 22, Insinyur Waode Hamsina Bolu, alamat Kota Bau-Bau. Nomor urut 23, Waode Rabia Al Dawia Ridwan, alamat Kota Depok. Nomor urut 24, Dr. Yurisman Star, alamat Kota Bekasi. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Selama pelaksanaan Bau-Bau Expo pada tanggal 10 sampai dengan 19 Agustus di Kota Maram, para pelaku UMKM panen rezeki. Selengkapnya reporter RR Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Dari hari-hari biasa ada peningkatan dari hari-hari biasa. Sepanjang berlangsungnya pameran Bau-Bau Expo 10 hingga 19 Agustus, UMKM di Kota Mara Bau-Bau panen rezeki. Kunjungan warga Kota Bau-Bau bahkan dari kabupaten terdekat membludak, manakala tampilan artis ibu kota pada malam pembukaan, pertengahan hingga malam penutupan 19 Agustus malam. Kedatangan warga di stand pameran pemerintah daerah, BUMN, instansi vertikal hingga perbankan memantik mereka untuk berbelanja aneka produk UMKM termasuk jajanan. Salah satu pelaku UMKM yang turut merasakan berkahnya adalah Ibu Novi, pedagang cemilan khas Jepang takoyaki. Cemilan ini dikenal sebagai jajanan berbentuk bulat dengan isian daging gurita. Kepada dari perintis cemilan takoyaki pertama di Bau-Bau ini bercerita, omsetnya dalam sehari naik hingga 3 kali lipat dari hari-hari biasa selama Bau-Bau Expo. Bahkan saat malam konser artis nasional, dalam satu malam laku jualannya hingga Rp800.000, sedangkan malam-malam biasa sebelum ada Bau-Bau Expo Rp300 hingga Rp400.000 per malam. Ya, di atas rata-rata kan dulu kalau omset di luar kadang 300, 4,5. Ini alhamdulillah di atas 500, di atas 500, 5,5, 600. Gitu. Menguntungkan juga bagi pedagang. Waktu malam minggu kemarin alhamdulillah di 800-an. Selain takoyaki, Ibu Novi dan suaminya juga berjualan sosis telur atau sostel dan juga cilok. Harga murah meriah Rp10.000 per porsi membuat takoyaki ini menjadi incaran pengunjung pameran. Wanita yang sehari-hari berjualan di kawasan Kota Mara ini berharap pemerintah terus melibatkan UMKM dalam berbagai agenda daerah. Bau-Bau Expo sendiri merupakan agenda pemerintah daerah sebagai rangkaian kegiatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI tingkat Kota Bau-Bau tahun 2023. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tenggara, Heri Iskandar, meminta masyarakat jangan ragu melaporkan jika mengetahui ada pelanggaran pidana pemilu 2024, karena Bawaslu menjamin keamanan data pribadi bagi setiap pelapor. Heri menjelaskan pelanggaran pidana pemilu sebelum naik ke pengadilan akan dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jika nantinya pelapor keberatan datang ke pengadilan, bisa diwakilkan oleh pengawas pemilu. Hanya saja, kata Heri, Bawaslu memang memiliki keterbatasan waktu dalam penanganan pelanggaran, yaitu hanya 7 hari sejak diketahui bisa melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu. Jika lewat 7 hari, maka menjadi kadaluarsa dan tidak bisa diproses.
Heri menyinggung kasus yang biasanya melakukan pelanggaran adalah keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN yang tidak tahu menetapkan dirinya pada kegiatan kepemiluan. ASN mempunyai hak untuk menentukan pilihannya, namun tidak dibenarkan jika melakukan kampanye. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mulai kesulitan mencari titik cadangan air baku untuk melakukan pemadaman. Pelaku UMKM panen rezeki selama pelaksanaan Bau-Bau Expo. Dengar demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.